Suara saya sudah terdengar? Sudah? Sudah kedengaran? Sudah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara yang diselenggarakan oleh Grup Farmasi Klinik Indonesia. Kegiatan ini sesungguhnya bukan merupakan kegiatan yang pertama, karena sebelumnya kami sudah pernah melakukan beberapa agenda, namun kegiatan ini yang memberikan antusiasme yang sangat luar biasa. Jadi tadi selama menunggu sejak pukul setengah 10 ya kalau di WIB, sudah ada sekitar 40 peserta yang masuk di ruang tunggu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas effortnya, atas antusiasme dari teman-teman peserta untuk hadir sangat on time, bahkan jauh-jauh sebelum kegiatan dimulai sudah bersedia masuk di ruang tunggu. Harapan kami mudah-mudahan agenda-agenda kami nantinya dapat memberikan warna tersendiri dan harapan baru di dunia kefarmasian. Nah, kegiatan pagi ini terselenggara sesuai dengan ini ya, dalam rangka Hari Farmasi Sedunia atau World Pharmacist Day dengan judul Transforming Global Health Lesson Learned from the President. Ada dua narasumber pada pagi hari ini, yakni Bapak Apoteker Muhammad Dhani Pratomo yang sudah hadir di ruangan ini, yang akrab disapa dengan nama Pak Dhani, selaku Presiden di FAPA pada tahun 2019-2022. Kemudian nantinya ada Kak Audrey Clarissa yang merupakan Presiden dari AYPG tahun 2018 hingga 2020, yang akan segera menyusul masuk di room Zoom beberapa saat ke depan. Nah, namun sebelumnya akan ada pembukaan dari salah satu founder apoteker farmasi klinis ya, Grup Farmasi Klinis Indonesia, yaitu Apoteker Ari Kurnia Ningsih, M-Farm Clean, yang juga merupakan apoteker farmasi klinis di RSUD Belambangan, Jawa Timur, mohon maaf. Sebelumnya mungkin saya tadi lupa belum memperkenalkan diri saya. Nama saya Chandra Eka Puspitasari. Saya sekarang aktif juga di Grup Farmasi Klinis dan sekarang menjadi dosen di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Timur. Nah, demi kelancaran acara, kami mohon untuk peserta dapat mematikan mikrofon atau di sebelah kiri bawah itu ada mute pada bagian audio dan videonya. Kemudian mohon untuk tidak memberikan pesan terkait dengan kendala teknis di kolom chat atau Q&A, dan nantinya dapat berkomunikasi kepada narasumber pada saat sesi diskusi berlangsung dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat Q&A. Nah, untuk estimasi waktunya, kita akan langsungkan kegiatan ini selama kurang lebih 2 jam. Saya sudah memberikan pembukaan sedikit saja ya untuk acara ini. Nantinya akan ada, sesaat lagi akan ada opening speech dari Ibu Ari selaku salah satu founder Farmasi Klinis Indonesia. Dilanjutkan dengan narasumber pertama dan diisi dengan sesi diskusi, kemudian dilanjutkan dengan narasumber kedua dan dilanjutkan dengan diskusi dan sesi penutupan oleh moderator. Kami mohon untuk saat ini seluruh peserta dapat mengaktifkan videonya karena akan ada sesi foto bersama. Silahkan peserta untuk bisa mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Mohon di-unpin ya saya ya, supaya saya nggak kelihatan. Minta tolong saya jangan di-unpin, nggak bisa kayaknya saya. Polimer yang ini dipecah secara pelan-pelan oleh probiotik ini, sehingga dia kalau kita campur. Sebentar. Siapa? Pak Dhani? Pak David, Mas David minta tolong untuk di unpin saya supaya bukan saya yang tampil di layar, tapi seluruh peserta. Minta tolong. Mas David. Ya, sebentar. Oke. Ya, kita mulai sesi foto bersamanya ya. Senyum yang manis untuk ada 5 slide, jadi nanti 5 kali ya saya hitungnya. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. Sip, 1, 2, 3.
Slide yang ketiga, ini antusiasmenya alhamdulillah ya besar sekali. Sip, slide yang keempat. Oh, masih ada beberapa yang connecting. Mudah-mudahan bisa segera masuk ke room. Slide yang terakhir ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kami mohon untuk menutup lagi videonya dan mute audionya. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya undang Ibu Ari Kurnianingsih sebagai founder Grup Farmasi Klinis Indonesia untuk memberikan opening speech-nya. Slide-nya akan saya tampilkan ya, Ibu. Apakah sudah kelihatan, Ibu? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Chandra, terima kasih Pak Dani atas waktu yang diluangkan kepada kami untuk belajar banyak dari Bapak pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang menginginkan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa bahwa acara hari ini bukan acara ber-SKP dan di tengah berbagai keterpurukan yang melanda apoteker di Indonesia, tapi kita semua memilih untuk hadir di sini dan berusaha untuk mencari gambaran tentang bagaimana masa depan apoteker di Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan grup kami, Grup Farmasi Klinik Indonesia. Ini adalah suatu grup yang diawali dari Facebook, aplikasi Facebook. Saya membuat ini tahun 2010. Pada saat itu pelayanan farmasi klinik masih belum menjadi bagian standar akreditasi rumah sakit. Jadi masih merupakan suatu hal yang istimewa bila kita benar-benar bisa mempelajarinya. Serasa kita benar-benar bisa dekat dengan pasien. Grup ini sekarang alhamdulillah sudah slide sudah beranggotakan 14.844 anggota di Facebook. Dan ini dikembangkan akhirnya sekitar pada 29 Oktober 2017 itu dengan melaksanakan workshop online yang kita lakukan terkait dengan drug induced liver injury. Kemudian ini promote a strong immune system misalnya. Jadi sebagian besar workshop ini belum masa pandemi, tapi kami sudah mengawalinya dengan workshop online dan alhamdulillah akhirnya dari workshop tadi terbentuk grup WA yang secara intens membahas tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh seluruh apoteker yang tergabung dalam grup ketika ada di Word dan alhamdulillah kemudian bergabung para pakar dalam grup ini. Jadi di grup farmasi klinik Indonesia ini awalnya belajar farmasi klinik, akhirnya dirubah namanya menjadi Farmasi Klinik Indonesia. Ada motor yang luar biasa. Beliau bernama Pak Sarmoko Sadimin dari Universitas Purwokerto ya Pak. Dan kemudian ada Prof. Zulis dari UGM, ada di grup ini juga, ada Bu Endang dari Rumah Sakit Bethesda, ada Pak Budi dari Rumah Sakit Margono, ada Mbak Fitria dari RSCM, ada Mbak Chandra, ada Pak Danang sebagai admin yang luar biasa, dan kemudian Mas Adi dan berbagai teman yang lain. Kami senantiasa berbagi, share ilmu, apapun permasalahan yang dihadapi ketika kita berada dalam praktek kita di rumah sakit, kita biasa berdiskusi di grup sampai itu terpecahkan. Dan alhamdulillah dari grup ini juga lahir beberapa event yang cukup
menarik ya, kita mengadakan beberapa peringatan World Pharmacist Day untuk tahun-tahun sebelumnya, plus kemarin kita mengadakan campaign untuk seluruh Indonesia terkait dengan antibiotik ya, untuk awareness antibiotik. Slide Mbak. Jadi ini adalah profil grup farmasi klinik di FB. Jadi ada banyak postingan di sini, sebagian besar tentang pustaka, tentang seminar, tentang mekanisme pengobatan, tentang informasi obat, dan seterusnya. Slide, Mbak. Nah, ini adalah jenis postingan yang ada di grup Farmasi Klinik Indonesia. Ada mekanisme penyakit, ada kuis, ya. Slide. Ini saya screenshot kemarin ya. Jadi ini dinamika kelompok, dinamika grup yang ada di grup farmasi klinik di FB. Ada 8.680 anggota yang aktif mulai 10 September 2020 sampai 7 Oktober 2020. Jadi jangkauan postingan slide, jangkauan postingan dari setiap yang diposting itu relatif menjangkau lebih dari 2.000 orang. Dan ini adalah sebagian besar anggota dari grup sebaran anggota dari grup Farmasi Klinik Indonesia. Di Indonesia sendiri 14.723 dan ternyata ada juga yang berada di Amerika, Jepang, Australia, Thailand, bahkan di New Zealand. Untuk kota yang paling banyak di Jakarta, tapi mungkin karena tidak disetting FB-nya kota dari mana gitu. Tapi dari seluruh Indonesia di sini banyak bergabung untuk grup Farmasi Klinik Indonesia. Slide. Ini profil demografi untuk anggota grup. Sebagian besar adalah para mahasiswa sepertinya. Dan yang barusan lulus dan kemudian diikuti oleh para praktisi usia terbesar di 25 sampai 34 tahun. Slide. Ini adalah kiriman-kiriman terpopuler dan jangkauannya dan para pengirimnya. Slide, Mbak. Ya, jadi dari Facebook kami mendalami berbagai kasus dan berusaha untuk belajar lebih intens lagi terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumah sakit maupun di apotek maupun dimanapun. Jadi akhirnya di grup ini tidak melulu, meskipun judulnya Farmasi Klinik Indonesia, tidak melulu hanya untuk yang ada di rumah sakit. Siapapun, bahkan para akademisi pun banyak yang bergabung dan kita bisa saling memadukan apa yang kita miliki. Bagi yang memiliki ilmunya, berbagi ilmunya, bagi yang memiliki kasus, berbagi kasusnya, dan kita kolaborasikan itu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik itu kondisi pasien di ward, diskusi tentang masalah keseharian, apoteker di rumah sakit, sharing e-book, jurnal, informasi obat, dan sebagainya. Slide. Ini contoh yang kami lakukan sehari-harinya di grup farmasi klinik yang ada di WA. Jadi di sini kami berbagi jurnal, kemudian dibahas dengan bahasan yang ringan. Grup ini kami niatkan dari awal memang grup non-profit ya, grup yang memang diisi oleh yang ingin benar-benar belajar dan bisa melakukan praktek kefarmasian secara optimal gitu ya dari proses pembelajaran yang ada. Jadi tanpa embel-embel politis dan lain sebagainya. Jadi ini pure group yang bertujuan untuk belajar. Slide. Nah, ke depan grup ini akan dikembangkan untuk beberapa hal yang sedang kami siapkan. Kami sedang menyiapkan webinar untuk asuhan farmasi klinis untuk psikiatri,
Kemudian kami sedang menyiapkan juga channel pembelajaran YouTube. Dan juga bila grup ini nanti kira-kira sudah penuh, karena kemarin ada beberapa permintaan yang tidak bisa terakomodir, kita akan mirroring grup WA ini untuk grup WA yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami juga berharap bisa menerbitkan buletin ilmiah, ini sedang disusun saat ini, dan juga Instagram nanti terkait dengan informasi tentang obat maupun berbagai penyelesaian kasus terkait dengan pelayanan farmasi klinik. Slide. Terakhir, satu hal yang kami semua berharap menjadi satu hal yang untuk diingat gitu ya, bahwa apapun kondisi apoteker saat ini, satu hal kita tetap harus positif dan kita perlu untuk berjuang. Bila berbagai kejadian beruntun terjadi terakhir terkait dengan seakan-akan apoteker itu dianggap tidak ada ya, dari kondisi-kondisi yang terakhir, sebenarnya itu adalah hits untuk membangunkan kita. Ini loh, kita itu masih dianggap belum ada. Berarti ketika kita masih belum dianggap ada, apa yang harus kita lakukan agar peran kita itu benar-benar dirasakan keberadaan dan manfaatnya. Sehingga ketika kita menyadari itu, kita akan terus berpikir untuk continuous improvement. Tidak berpikir terkait dengan, waduh berarti kita sudah nggak dianggap, kita harus berhenti misalnya. Bukan seperti itu, tapi kita menyadari bahwa kita harus make impact. Kita harus bisa membuat suatu perubahan yang bisa dirasakan dampaknya terkait dengan praktek kefarmasian. Sehingga apoteker ini benar-benar dirasakan kebutuhannya dan bisa berperan secara maksimal di dalam praktek pelayanan kesehatan. Dan satu hal bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Memang mungkin kita akan berpikiran bahwa apa yang kita hadapi saat ini, apa mungkin untuk dioptimalkan lagi dengan ketidakadaan kepedulian dari undang-undang, dari stakeholder yang terkait dengan peran apoteker. Tapi ketika kita berperan secara signifikan dan kita melakukan itu secara terus-menerus, waktu akan mengakumulasikan itu. Kita belajar dari air. Air itu ketika dia dihalang-halangi, maka dia akan mengumpulkan dirinya. Sampai dia memiliki volume yang cukup untuk melewati penghalang ataupun pembatas apapun yang ada di hadapannya. Air itu bisa meruntuhkan tembok yang sangat tebal sekalipun ketika dia sudah bersama-sama, ketika dia memiliki kesungguhan dan mengumpulkan kesabarannya bersama-sama dengan seluruh yang dimilikinya untuk melewati penghalang itu. Apoteker Indonesia, mari kita bangkit. Terima kasih Mbak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ari untuk sedikit banyak informasinya terkait dengan Grup Farmasi Klinis Indonesia dan juga untuk semangatnya agar apoteker tetap semangat dalam melakukan praktek, memberikan impact dari apa yang kita semua kerjakan. Terima kasih kepada Bu Ari. Kita lanjut ke narasumber yang pertama ya, narasumber yang pertama. Ini saya nggak sabar nih, ingin mendengar materi dari Bapak Presiden. Jadi ini saya men-share screen sedikit terkait dengan CV beliau. Ternyata pada saat saya baca, beliau ini seumuran dengan bapak saya ternyata. Tapi tetap ya Pak ya, semangatnya itu jiwanya jiwa muda ya Pak ya. Nah, ini Bapak Muhammad Dhani Pratomo, lahir di Purwokerto tahun 63, sebentar lagi akan berulang tahun. Sudah memiliki putra 3 orang, dan sekarang ini kalau dilihat pengalaman kerja beliau sangat luar biasa sekali ya. Kita lihat di beberapa industri, kemudian untuk terkait dengan organisasi beliau yang sekarang menjabat sebagai Ketua FAPA tahun 2019, 2022, dan lulusannya juga di UGM ya, dari sarjana hingga di Magister Manajemen UGM. Kita akan
meminta Bapak untuk merefleksikan sedikit terkait dengan apoteker di Indonesia dan bagaimana ke depannya apoteker di Indonesia akan berjalan ya. Terlebih terkait juga dengan rancangan undang-undang yang barusan keluar yang tidak memasukkan unsur profesi kita di sana. Mungkin nanti sedikit bisa Bapak bahas atau siapa tahu ada teman-teman di sini yang tertarik untuk menanyakan hal itu. Tanpa berpanjang lebar, saya hadirkan narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Muhammad Dhani Pratomo. Kepada Bapak, saya persilahkan mungkin untuk share screen-nya bisa dari Bapak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat sekalian. Luar biasa tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Ari. Saya terus terang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada grup farmasi klinik ini. Dan di luar dugaan, sebenarnya grup-grup seperti inilah yang seharusnya nanti bisa membangkitkan keberadaan apoteker di Indonesia. Ya. Jadi dari program-program tadi yang sudah disusun, saya kira juga akan sangat menunjang ya. Karena selama ini kan mungkin masih terlalu eksklusif barangkali ya. Jadi kayak grup farmasi klinik tapi luar biasa jumlahnya ada 14.800, ya, yang aktif 8.000. Saya pikir itu suatu potensi yang sangat luar biasa dan tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mendayagunakan kekuatan ini untuk kepentingan pembangunan profesi apoteker di Indonesia. Ya, oke, saya akan memberikan paparan saya menggunakan slide ya. Jadi slide saya ya. Nah, saya menggunakan atau memakai judul paparan saya, Quo Vadis Apoteker Indonesia. Refleksi 75 tahun keberadaan apoteker di Indonesia. Saya buka slide pertama dengan bahwa komunikasi bukanlah apa yang disampaikan, melainkan apa yang diterima. Jadi saya berharap bahwa setelah saya menyampaikan materi ini, persepsi kita sama. Ya, karena kalau misalnya persepsinya nggak sama, berarti saya belum efektif dalam berkomunikasi. Jadi saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul-betul bisa dipahami, bisa diterima, dan kita memiliki persepsi yang sama bagaimana untuk membangun profesi kita ke depan. Ya, saya kira saya tidak perlu memaparkan yang jelas ini bahwa orientasi sekarang adalah untuk apoteker mestinya lebih banyak ke arah bagaimana mengamankan atau menjadi pelindung ya, guardian masyarakat terhadap bahaya obat. Saya harus bilang bahaya obat karena memang pada dasarnya obat itu kan racun. Kalau pemakaiannya tidak tepat, maka itu akan merugikan tubuh, ya. Dan itulah sebenarnya fungsi kita yang paling utama. Karena fungsi pembuatan obat atau fungsi sintesa obat dan sebagainya itu ya oke lah di Indonesia mungkin masih menjadi domain apoteker. Tapi sesungguhnya itu para ahli kimia atau disiplin ilmu lain pun bisa berkontribusi dalam pengembangan atau produksi obat. Tapi kalau di hilirnya ya yang terkait dengan pemakaian obat di masyarakat ya itu saya kira belum tergantikan, itu adalah domain dari apoteker ya. Jadi secara historis peran apoteker dalam pelayanan kesehatan berfokus pada penyiapan, pemastian keakuratan sesuai resep dan penyerahan obat kepada pasien ya. Ini secara historis seperti itu. Apoteker juga memanfaatkan pengetahuan klinis untuk meninjau regimen obat yang diresepkan agar dosis yang diberikan tepat dan meminimalkan adanya potensi interaksi obat. Saya kira yang di farmasi klinik pasti sudah paham betul lah bahwa memang inilah tugas utama dari apoteker. Ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, peran apoteker terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain memberikan obat-obatan dan memastikan keselamatan pasien, apoteker saat ini mengambil peran yang lebih besar sebagai konselor medis, pendidik, dan penasehat pasien terkait dengan obat-obat yang mereka konsumsi. Ya. Terus kemudian, apa alasan yang mendasari?
Ya, paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama, kemajuan teknologi. Ini telah menambah pilihan untuk pencegahan maupun pengobatan berbagai macam penyakit yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan kolaborasi antar penyedia layanan kesehatan dan institusi. Saya kira ini era praktek kolaboratif antar tenaga kesehatan itu seharusnya sudah menjadi era yang dominan di dalam di negeri kita. Apalagi negeri kita kan sudah menerapkan jaminan kesehatan nasional. Tanpa adanya peran serta dari seluruh elemen profesi kesehatan, saya kira outcome yang maksimal tidak bisa dicapai. Kemudian dengan kecanggihan teknologi, saat ini perawatan kesehatan berpusat pada pasien, bersifat transparan dan memungkinkan peningkatan akses informasi oleh pasien. Ya kita tahulah, dengan kemajuan teknologi informasi, sekarang pasien bisa mendapatkan apapun informasi yang mereka butuhkan dengan cara mengetiknya di Google. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa informasi itu benar? Ini menjadi tantangan besar bagi kita. Ya, dari apoteker sendiri juga tidak bisa jumawa istilahnya ya, karena kalau kita berhadapan dengan pasien, pasiennya membawa HP, kalau pasiennya itu memang cerdik, dia bisa cross check ke Google. Nah kalau kita salah ngomong ya harus pandai-pandai kita berdiplomasi ya. Terus kemudian baik pasien maupun asuransi kesehatan sama-sama fokus pada pengurangan biaya dan peningkatan hasil kesehatan. Saya kira era obat mahal itu sudah berakhir lah ya. Sekarang obat-obat branded generic ya itu sekarang seperti apa istilahnya seperti sudah ditelanjangi oleh obat-obat generik. Jadi kalau obat generik katakan amlodipin harganya cuma Rp100 sementara yang pakai merek harganya 500 atau 1000, ya pasien pasti akan bertanya kenapa sih harganya bedanya ada di mana? Bla 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 lah ya. Karena apa? Value for money sekarang menjadi sangat penting bagi pasien ya. Itulah mengapa orientasi pelayanan kefarmasian sekarang sudah mulai berubah ya. Nah, bagaimana di negara 62 ini? Ya. Ya, mari kita lihat. Sadar atau tidak sadar, berbagai upaya untuk membuat apoteker tidak relevan itu terus terjadi. Pembiaran dokter, perawat, bidan melakukan dispensing, ya. Kita bukan meratapi lah, tapi faktanya, ya, di kota-kota besar yang apoteknya sudah tidak terhitung jumlahnya, dokter masih banyak yang dispensing dan masih terjadi pembiaran. Perawat, bidan juga demikian, ya. Kemudian pelayanan kefarmasian di puskesmas atau klinik cukup oleh TTK. Ya memang awalnya apoteker, tapi dengan berbagai pertimbangan katanya sekarang TTK saja cukup. Sejawat kita, dokter itu berupaya terus-menerus agar klinik itu nggak perlu apoteker lah. Cukup asisten apoteker saja gitu kan. Ya, saya tahu pada saat saya masih di IAI dulu, itu perjuangan dari ID itu begitu kerasnya untuk bisa menggolkan peraturan tentang klinik ya. Terus kemudian peran apoteker tidak terdefinisikan dengan konkret dalam sistem JKN. Pada saat JKN mau diterapkan, dulu IAI pernah mengusulkan adanya kapitasi parsial. Jadi apoteker juga mendapatkan jatah kapitasi. Tapi dengan alasan bahwa dana dari BPJS itu sangat terbatas, maka apoteker tidak mendapatkan dana kapitasi. Jadi apoteker sendiri kalau dalam sistem JKN itu lebih sebagai co-provider, bukan provider. Ya, apotek bukan lagi provider, tapi co-provider. Tapi co-provider ya, itu tidak bisa berharap banyak karena sekarang klinik nggak pernah ngeluarin resep kan. Dokter praktek swasta ataupun dokter yang melayani BPJS pasti langsung ngasih obatnya kepada pasien, tidak mungkin menulis resep. Nah, jadi saya bisa mengerti bahwa teman-teman sejawat yang ada di apotek dengan adanya JKN itu pasti merasakan dampak yang sangat luar biasa. Terus kemudian peredaran obat belum terkendali sehingga apotek berorientasi dagang untuk menghadapi persaingan. Ya kita tahulah ya bahwa sampai saat ini meskipun undang-undang mendefinisikan apotek adalah sarana tempat apoteker melakukan praktek kefarmasian, tapi nyatanya apotek tidak lebih dari tempat jual beli obat. Ya,
Dan karena persaingannya begitu ketat, maka orientasinya dagang. Saya tinggal di kompleks perumahan lah di Bekasi ya. Saya kalau ke apotek, apakah itu biasanya ke apotek jaringan ya, atau apotek independen. Beli apapun bisa, asal jangan beli narkotik atau beli psikotropik. Ya artinya, dan tidak pernah ada apoteker yang saya temuin karena ya bajunya putih, tapi waktu saya tanya store manager bukan apoteker. Ya, ini tantangan lah bagi kita ya. Terus kemudian yang ketiga, PMK 3 itu hanya fokus pada obat sebagai barang, bertentangan dengan PMK 72 ya, yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dan ini nggak tahu nih, saya yakin ini juga saudara tua kita yang punya ulah ini, itu dokter ya. Karena saya nggak ngerti mengapa kok teman-teman kita yang di Binfar, di pelayanan Farmalkes, itu juga merasa tidak diajak bicara sehingga PMK 3 ini lolos. Ya. Terus kemudian meski Undang-Undang 2014 pasal 57 menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan berhak memperoleh imbal jasa, namun sampai saat ini belum diterapkan untuk jasa pelayanan kefarmasian. Ya, ini ada loh sebenarnya cantolannya, yaitu di Undang-Undang 36 tahun 2014 pasal 57. Nah, cuma ini ya di eranya sudah kurang begitu mendukung. Dulu waktu sebelum ada JKN, dokter itu kan fee for service, ya. Dokter menetapkan biaya untuk pemeriksaan untuk konsultasi katakanlah 100.000, 200.000. Sementara apoteker yang dia ada di apotek yang menerima resep itu dihitung berdasarkan berapa harganya, itu nanti ada prosentasenya untuk biaya operasional apotek termasuk untuk gaji apoteker, ya. Dan lain-lain termasuk yang lagi hits itu Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, mari kita sejenak mendengarkan ini nih. Mungkin sudah pada tahu ya, kita Mohon maaf Pak, suaranya enggak kedengaran. Suaranya ada terdengar? Iya. Mungkin di bagian Bagaimana? Sebentar, di yang bagian titik 3 yang di atas dicari bagian sound-nya untuk mendengarkan suaranya Pak. Bentar, bagian titik 3 yang di atas, sound. Ya. Disable computer. Oh. Ya, sudah ketemu. Ya. Even I hate conflict, but this thing is way too much. Kalian bisa lihat di sini jasa pelayanan kesehatan medis meliputi, dan mereka memasukkan paranormal sebagai jasa medis. Bahkan mereka nggak memasukkan apoteker sebagai jasa medis. Undang-undang ini tentang siapa yang tidak kena pajak pertambahan nilai. Jadi maksudnya apoteker kena pajak? They save lives. How come? According to KBBI, medis termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran. Jadi seharusnya apoteker masuk ke jasa medis. Tanpa mengurangi rasa hormat, menurut gue paranormal itu membantu spiritually but not medically. Please, what is going on, people? Ya, konon katanya dia itu mahasiswa kedokteran, bukan mahasiswa farmasi. Tapi ya oke lah, kita terima kasih pada calon sejawat dokter yang begitu peduli karena mempertanyakan. Barangkali mereka merasa tidak enak ya atau tidak nyaman karena disejajarkan dengan paranormal. Tapi kalau kita mau positive thinking, berarti suatu saat kalau jasa kefarmasian diakui oleh negara ini, maka akan kena PPN. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya kan mengacu kepada Undang-Undang Perpajakan. Jadi sebelum Undang-Undang Perpajakan itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu kemarin disetujui oleh DPR, saya sempat searching mengenai dalam rangka mempersiapkan materi saya ini, saya coba googling lah ya, bagaimana sih sebenarnya. Terus saya nemu mengenai jasa yang dibebaskan dari PPN. Jadi memang di situ tidak ada jasa kefarmasian, ya. Oke, next. Nah, mengapa kok apoteker itu masih dimarginalkan di negara kita, ya?
sebagai individu, ya kita introspeksi lah. Sebagai individu, sudahkah kita menjalankan praktek yang bertanggung jawab? Saya percaya lah, yakin, mudah-mudahan teman-teman yang ada di grup farmasi klinik ini, terutama teman-teman yang di rumah sakit, pastinya sudah menjalankan praktek dengan bertanggung jawab. Nah, cuma ini pada Pak Sarmoko ini, dosen ya, ahli farmasi klinik juga, tapi harus praktek Pak Sarmoko. Jangan cuma ngajar. Siap Pak, siap. Nah, gitu loh. Dan juga teman-teman yang lain, yang jadi profesor apa ya juga harus praktek lah ya agar bisa menghayati gitu kan. Kemudian sebagai himpunan seminar, sudahkah kita menemukan akar masalahnya? Saya sarankan barangkali mungkin perlu dibentuk himpunan seminar farmasi. Tidak cukup grup farmasi klinik tapi himpunan seminar. Nanti ya. Terus kemudian sebagai asosiasi, benarkah prioritas yang kita susun mampu mengatasi masalah? Nah, saya nggak tahu persis ya, bagaimana prioritasnya, apakah memang sudah menyusun prioritas sesuai dengan masalah yang kita hadapi atau belum. Ya, kita harus introspeksi ini. Ya. Terus kemudian bagaimana menjadikan apoteker tetap relevan? Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa kemajuan teknologi itu membuat masyarakat atau pasien makin cerdas, makin cerdik, sehingga kita pun juga tidak boleh kalah dengan mereka. Ya. Apoteker harus memiliki kecakapan teknis. Ya. Hampir semua sendi-sendi kehidupan terkena proses digitalisasi. Suka atau tidak, dunia kefarmasian ini saat ini adalah dunia yang didominasi oleh teknologi. Dan jika apoteker gagal untuk terus belajar, maka apoteker akan tereliminasi. Jadi saya ilustrasikanlah, kita jelaskan panjang lebar tentang obat, pasien kita bawa HP langsung cek ke Google. Kalau kita salah ngomong, pasti langsung ketahuan gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua, apoteker harus memiliki kecakapan data. Nah, ini alat untuk kita bisa berargumentasi dengan pasien yang ngeyel atau pasien yang mempunyai referensi Google itu. Kalau kita tidak cakap dengan data, kita tidak bisa berargumentasi dengan mereka. Memang kita tidak boleh mempercayai data secara membabi buta, tanpa memahami asumsi dan batasannya. Namun kita memasukkan data ke dalam, harus memasukkan data pengambilan keputusan kita. Ya. Terus kemudian apoteker harus memiliki kecakapan mengelola proyek. Maksud saya begini, pekerjaan rutin itu semakin otomatis sekarang. Suatu saat ya di di rumah sakit tertentu untuk dispensing juga mungkin sudah mulai menggunakan robot, menggunakan mesin barangkali ya. Nah, ini kita harus pandai-pandai mengelola proyek. Proyek itu maksudnya adalah apa yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Jadi kita misalnya tadi seperti sebenarnya sudah sangat gamblang ya. Misalnya kita membentuk kelompok, bagaimana kita melakukan inovasi. Nah, kelompok ini mestinya tidak hanya antara apoteker, tapi juga dengan tenaga kesehatan lain lah. Ya. Nah, itu saya kira kalau kita bisa menginisiasi, memimpin atau mengelola proyek seperti itu, saya pikir ini akan bisa menjadi daya tawar kita. Contoh misalnya yang paling konkret, remdesivir ini yang lagi diributin. Pertama harga 7 juta kalbe, terus kemudian karena Indofarma mau menjual dengan 2 juta, ada lagi kalbe mau menurunkan 1,5 juta. Sekarang Indofarma bilang saya bisa 1,3 juta. Nah, kita sebagai apoteker ini harus duduk bersama ya. Kita googling. Saya menemukan remdesivir, harga remdesivir yang wajar di India itu harganya cuma 800.000 sampai 1 juta. Itu kalau beli 1 vial. Kalau kita belinya 300.000 vial, harganya bisa 300.000. Nah, hal-hal semacam ini kan suatu hal yang sangat berarti, gitu kan? Itu remdesivir. Kemudian yang kedua, favipiravir misalnya ya. Favipiravir kan juga akan menjadi drug of choice. Nah, bagaimana kita sekarang sudah ada belum favipiravir di Indonesia? Ya. Terus kemudian vaksin yang lagi in, ya. Sekarang vaksin ada beberapa platform yang digunakan untuk pengembangan vaksin. Kenapa Sinovac sama Sinopharm yang sama-sama platformnya itu menggunakan virus inactivated kok dipilih? Kenapa nggak memilih yang dari Rusia, Gamaleya misalnya, atau yang dari Cina yang memakai platform ADH5 atau apa, yang terus ada yang platform RNA dan sebagainya. Nah, kita ini harus bisa membuat isu-isu yang menjadi lebih bergairah lagi untuk didiskusikan, ya.
Apoteker juga harus memiliki kecakapan berjejaring. Saat organisasi terkompresi artinya sekarang itu organisasi itu makin lean, makin apa namanya, makin ramping, ya. Jadi tidak ada lagi hierarki yang terlalu tinggi. Nah, oleh karena itu, ya, apoteker dituntut untuk membentuk koalisi sementara, ya, guna memanfaatkan peluang yang muncul dan menekan ancaman yang bergerak cepat, ya. Saya terus terang ya, saya sudah sejak lama waktu itu menyampaikan, ini pandemi akan bisa menyebabkan berbagai macam impact, terutama dari sudut pandang kefarmasikan. Ya, sekarang coba deh, apa namanya, yang di rumah sakit pasti juga memahami pasien-pasien pasti berkurang drastis kan. Padahal pasien BPJS banyak juga yang pasien rujuk balik, yang harus mengkonsumsi obat karena mereka sudah menderita penyakit kronis. Nah, siapa yang menjamin itu bahwa mereka tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, ya kan? Nah, jangan-jangan, ya mohon maaf ya, untuk tidak balik. Jangan-jangan yang meninggal, yang terus jadi apa namanya trending ya beberapa waktu yang lalu, pasien di COVID kan, ya pasien meninggal karena terus dianggap COVID ya. Sebenarnya jangan-jangan memang sudah punya penyakit penyerta. Di mana penyakit penyerta itu tidak mengkonsumsi obat dengan reguler karena apa? Suplainya tersendat. Ya, nah inilah saya kira banyak hal yang membuat apoteker sebenarnya tetap relevan untuk Indonesia. Ya, terus kemudian bagaimana kita menyikapi situasi semacam ini? Yang saya tahu, visi IAI adalah mewujudkan apoteker yang profesional sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia. Ya, berarti apoteker harus bisa memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, menjamin setiap obat yang dikonsumsi aman dan cost efektif sehingga outcome-nya maksimal. Nah, saya belum melihat nih bagaimana menerjemahkan visi dari Ikatan Apoteker Indonesia menjadi apoteker yang bisa memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Ya, yang saya tahu kan praktek bertanggung jawab. Ya, praktek bertanggung jawab itu bagaimana juga harus didefinisikan dengan detail, dengan konkret. Ya, oke. Caranya, apoteker harus bisa membangun kepercayaan masyarakat dan profesional kesehatan lain dalam penggunaan layanan dan produk kefarmasian. Tadi saya sudah mengilustrasikan sedikit mengenai remdesivir. Ya, ini ada Profesor Zulis enggak? Saya lihat vlognya Prof. Zulis tuh mengenai remdesivir. Oh, saya dalam waktu ya nggak sampai berapa itu durasi vlognya, mungkin cuma 15 menit atau 20 menit, saya bisa paham. Oh ya, ternyata remdesivir itu menjadi penyamar RNA sehingga virus COVID-19 itu tertipu. Pada saat mereka melakukan replikasi, ternyata remdesivirnya ini yang menyalip di tikungan sehingga akhirnya replikasinya berhenti. Ini kan mudah sekali dipahami, ya. Sayang ini kan yang bicara Profesor Zulis. Saya nggak tahu subscribernya Prof. Zulis itu siapa saja, ya kan? Nah, mestinya itu harus ada nih. Tadi Farmasi Klinik mau bikin YouTube juga. Saya pikir kita juga harus membuat edukasi yang sejenis ini kepada masyarakat, ya. Yang lebih kalau Prof. Zulis kan dikenal, kita semua sudah kenal Prof. Zulis ya. Tapi mungkin hanya pada masyarakat tertentu. Ya, Prof. Zulis sekarang sudah sering muncul di TV ya. Tapi saya kira mungkin belum terbatas, masih terbatas pada kalangan kesehatan. Nah, bagaimana kita bisa memviralkan lagi ya dengan cara kita membuat ya saya kira Prof. Zulis juga nggak keberatan kalau kita memakai materinya Prof. Zulis untuk kita sederhanakan sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat. Nah, ini yang penting lagi. Secara makro, apoteker harus mengupayakan untuk memiliki sistem farmasi yang tangguh, yang menjamin ketersediaan obat esensial dan vaksin. Bisa nggak dibayangkan, nanti kalau vaksin sudah tersedia, katanya mulai Desember ini, Pak Jokowi bilang vaksinnya tersedia. Berapa? 30 juta atau 40 juta. Yang nyuntik siapa nanti? Iya kan? Kalau semua dokter yang nyuntik, itu kebagiannya kapan gitu kan? Perawat yang nyuntik. Perawat ada berapa di Indonesia? Nah, seharusnya kita pun juga bisa
mengupayakan agar apoteker diberi kewenangan untuk memberikan vaksinasi. Ya, saya kira itu terbuka. Di negara lain juga banyak yang seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian mengenai ketersediaan itu juga penting sekali. Coba deh, waktu beberapa 2 minggu yang lalu saya pernah ikut Zoom meeting juga dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa paling tidak dibutuhkan remdesivir sekitar 400.000 vial. Dari mana 400.000 vial? Itu dari standar terapi untuk pasien COVID. Jadi pasien COVID yang berat itu harus dikasih remdesivir. Berapa sih angka kesakitannya? Sekian. Sehingga akhirnya ketemu 400.000. Nah, 400.000 itu bagaimana caranya? Terus ditanya industri farmasi. Berapa kapasitasnya? Berapa bla 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 bla. Menurut saya bukan begitu pendekatannya. Sudah, Indonesia membutuhkan 400.000, sekarang tunjuk atau sampaikan siapapun yang bisa memproduksi atau mengadakan, mengimpor dan sebagainya. Yang paling penting 400.000 dosis remdesivir segera tersedia, misalnya. Nah, kalau kita punya sistem farmasi yang tangguh, maka hal-hal semacam itu tidak akan menjadi kendala bagi kita. Saya khawatir ini nanti pada saat vaksin, ya, jangan-jangan yang pada ngantri untuk divaksinasi keburu meninggal. Karena apa? Antrinya terlalu lama. Vaksinnya tersedia tapi yang memvaksin kurang. Atau yang memvaksin ada tapi vaksinnya nggak ada. Nah, inilah komplikasi ini yang mestinya harus kita pikirkan, kita sebagai apoteker. Yang ketiga, apoteker harus menjadikan pasien dan masyarakat sebagai mitra aktif dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Kemudian apoteker harus mengupayakan agar ekosistem farmasi saling terhubung, terlibat, inovatif, dan siap menghadapi masa depan. Makanya nih Pak Sarmoko atau siapalah atau adminnya grup WA Farklin, saya akan merasa sangat berterima kasih dan bangga kalau saya di-invite, Pak. Paling tidak saya dari industri, saya tahu bagaimana sih dinamika yang ada di farmasi klinik. Kenapa saya kepengen diundang? Bukan karena saya ingin memanfaatkan. Ini saya ingin cerita. Industri farmasi itu sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi industri andalan strategis. Apa artinya? Bahwa industri farmasi harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, berarti industri farmasi harus tumbuh terus. Nah, kalau tumbuh terus, paling tidak itu pasti melibatkan apoteker. Ya. Sekarang misalnya contoh, kalau menurut WHO, setiap 50 juta penduduk itu seharusnya punya satu pabrik vaksin misalnya. Nah, Indonesia 260 juta penduduk, pabrik vaksin cuma satu. Nah, ini sekarang kita pandemi, kita akhirnya impor nanti. Impor banyak sekali. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua misalnya infus. Menurut WHO paling tidak konsumsi infus per kapita per orang per tahun ya itu 2 liter. Ya. Nah, kalau sekarang jumlah penduduknya Indonesia itu ada 260 juta, berarti kita butuh 2 liter kali 260 juta ada 520 juta. Nah, berapa 520 juta liter. Nah, apakah kapasitas kita memadai atau enggak? Nah, itu harus terhubung itu ya. Makanya kalau misalnya ya nanti di grup farmasi klinik ya kemudian mengundang ada, kebetulan saya lebih sering di industri, mungkin kalau saya ikut di dalam grup itu saya bisa tahu orphan drug apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di rumah sakit. Saya bisa memberikan kontribusi, bagaimana cara memecahkan ini kalau di Indonesia nggak ada obat ini misalnya. Bla 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 lah. Mohon izin Pak Dani, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, saya bisa. Kemudian yang keempat, apoteker, yang kelima, IAI harus menjadi organisasi berbasis nilai yang tanggap terhadap kebutuhan anggotanya. Ya, terus, nah ini contoh nanti kita brainstorming lebih jauh lagi. Perlu dilakukan brainstorming untuk mencari bisnis model yang tepat. Ya, jasa pelayanan kefarmasian kan belum diakui, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Saya hanya memikir, obat adalah objek PPN. Mestinya kita bisa mengupayakan dana dari PPN obat itu bisa untuk membiayai pelaksanaan pharmaceutical care di Indonesia. Yang kedua apa? Kenapa nggak kita pakai yang agak ekstrim sedikit? Obat dikenakan cukai, kayak rokok gitu loh. Karena tadi saya bilang bahwa obat
itu akan bermanfaat kalau pemakaiannya cepat, tapi akan menjadi racun kalau pemakaiannya keliru. Jadi apotekerlah yang harus memastikan bahwa obat yang dikonsumsi oleh pasien itu benar-benar bermanfaat bagi tubuhnya. Tapi apoteker kan nggak bisa gratis, harus dibayar dong, ya kan? Nah, dari mana uangnya? Dari cukai itu. Nah, ini perlu brainstorming. Kita perlu pemikiran-pemikiran yang thinking out of the box seperti ini. Ya, oke. Ingat, undang-undang praktek kefarmasian mutlak diperjuangkan. Pekerjaan kefarmasian ini kan lengkap sekali di PP 51. Ya. Jadi PP 51 sebenarnya sudah mengakomodir juga adanya perluasan tugas pokok apoteker dari drug sampai patient oriented. Tapi pada prakteknya PP 51 belum dapat diterapkan dengan maksimal. Ya, contohnya lah, malah ada pengebirian yaitu dengan TP-nya PMK nomor 3 tahun 2020. Jadi harus diupayakan agar undang-undang tersebut benar-benar berfokus pada praktek kefarmasian. Ya, jadi tidak ada pilihan lain. Tadi meskipun Bu Ari mengatakan bahwa ini tidak berpolitik dan sebagainya, tapi faktanya kita harus berpolitik agar kita diakui keberadaannya. Ya, bagi tugas lah. Kita punya 2 atau 3 wakil rakyat yang ada di DPR. Yang di Komisi 9, wakil ketuanya Pak Melki, itu apoteker. Komisi 6 ada Pak Hairul, ya. Terus ada siapa lagi saya lupa. Tapi paling tidak kalau perlu lebih banyak lagi. Jadi politik yang cerdas itu pertukaran, bukan transaksi. Ya. Nah, kita karena yang jadi politik itu terlalu terbatas, maka di DPR kita sering kalah, gitu kan. Jadi kemampuan kesadaran untuk politik, pengetahuan, empati, dan seterusnya ini bisa dibaca lagi lah. Ya. Oke, kalau begitu mau kita bawa kemana profesi kita? Ya, ini sudah ada truknya nih, apoteker-apoteker muda. Ya. Nah, mau dibawa kemana profesi kita? Ya, yang bisa menjawab adalah kita sendiri. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusi kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan materi. Tidak ada maksud saya untuk sengaja. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang sangat menarik sekali dari Pak Dhani. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa silahkan di chat di grup ya, di room chatnya. Oh, ini ada yang tanya, tapi terkait materi nih, apakah materinya boleh di-share? Ini dari Pak Dhani sendiri. Mungkin Pak Dhani berkenan atau tidak nanti untuk share di sini. Nanti saya kirimkan ke Pak Sarmoko nanti, biar di-share. Siap. Ya, matur nuwun, Pak. Apakah ada yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Pak Dhani barusan? Karena kebetulan Kak Audrey-nya juga belum join, sebab ada kegiatan di pagi hari ini. Sebentar lagi insya Allah akan join di room Zoom. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya boleh bertanya? Enggak, silakan, Bu. Pak Dhani mohon izin. Kami sangat bersyukur sekali kalau Bapak bisa join di grup WA kami, grup farmasi klinik. Jadi Bapak juga bisa melihat bagaimana kami berdiskusi setiap harinya. Satu hal yang saat ini sangat terasa sekali, para apoteker ini saat ini sebagian ada dalam kondisi yang mereka ibaratnya ingin dalam keadaan yang tetap dilayani, tetap diperhatikan, tetap mendapatkan support, tapi kita kurang dalam melihat seberapa besar sih impact yang sudah bisa kita berikan kepada masyarakat. Bapak, mohon kami diberikan sharing bagaimana untuk menyadarkan kondisi ini. Ya, ini nggak bisa instan, Bu. Ya, saya mengacu kepada pengalaman hidup saya sendiri lah itu. Maksud saya begini, pada saat awal bekerja, ya tahun 90 itu saya awal bekerja. Pekerjaan saya pada saat itu adalah menjadi notulis, ya, pencatat rapat lah, hasil rapat. Ya.
Itu pertama. Yang kedua menyiapkan dokumen-dokumen kalau untuk rapat dan sebagainya. Ya. Terus yang ketiga ya memfotokopi dan sebagainya itu kan. Kalau memang kita tidak memiliki passion yang kuat untuk menjalankan atau menjadi apoteker yang profesional, ini berat. Maksud saya begini. Jadi pada saat saya bekerja, awal-awal bekerja itu, mungkin tahun pertama akhirnya saya memutuskan untuk melamar pekerjaan lagi. Ya, saya waktu itu sudah sempat tes dan diterima di sebuah bank, gitu kan. Tapi pada saat itu saya konsultasi, saya tanya pada saudara saya yang kebetulan itu expert di bidang HRD, ya yang dijawab oleh saudara saya, yang kamu cari apa? Kalau yang kamu cari uang ya kamu pilihlah bank. Tapi kalau yang kamu cari ilmu, ya tekuni apa yang kamu kerjakan sekarang. Ya, nah ini memang seperti itu. Ya, nah saya bisa menyadari. Ya ini mohon maaf ya, mungkin juga pada siapa Mbak Chandra ini yang dosen juga ya. Itu mohon maaf nih. Banyak dosen yang bukan praktisi, jadi tidak bisa menjiwai sebenarnya jadi apoteker itu harus bagaimana gitu kan. Nah, jadi dosen itu menjelaskan panjang lebar tapi secara teori. Makanya saya bilang sama Pak Sarmoko, saya dekat sama Pak Sarmoko kenapa? Tahun lalu Pak Sarmoko saya ajak ke Bangkok untuk ikut kegiatan Papa ya. Ya maksud saya kalau sudah jadi dokter, apalagi jadi profesor, tapi jangan teoritis, harus tahu di lapangan. Nah, itulah yang memotivasi sebenarnya apoteker-apoteker muda. Oh ya itu misalnya nanti Pak Sarmoko jadi profesor misalnya. Oh itu Prof Sarmoko itu memang walk the talk, menjalankan apa yang dia sampaikan. Nah, salah satu kelemahan kita ya di profesi apoteker itu sedikit sekali yang mengajari itu yang praktek. Itu loh itu. Jadi memang Bu Ari saya bisa mengerti ya kesulitannya ya. Nah oleh karena itu pada teman-teman yang sudah di farmasi klinik yang mungkin sudah ada di rumah sakit ya tantangannya yang terutama pada yang senior adalah bagaimana agar yang junior itu praktek. Ya ini memang bukan yang mudah. Makanya tadi saya sampaikan mungkin sudah saatnya membentuk himpunan ada Hisfarsi ya. Tapi mungkin lebih spesifik lagi, himpunan seminar farmasi klinik. Ya, itu Bu. Ya, terima kasih Pak Dani. Ya. Terima kasih Pak Dani untuk jawabannya. Mungkin beberapa senior saya juga, contohnya mungkin Bu Ika yang ada di UGM, itu juga sudah keliling bangsal di Sarjito, Pak. Jadi tidak hanya sebagai dosen, tapi juga menjalankan praktek, konseling, dan berprofesi juga di bangsal. Kalau tidak salah, karena beliau neurologi ya bidangnya, tapi waktu itu sempat juga minta bantuan saya untuk jalan-jalan ke bangsal ngurusin pasien HIV/AIDS waktu itu, Pak. Jadi ternyata ada juga dosen-dosen di bidang farmasi klinis, karena saya di farmasi klinis, yang juga berprofesi juga di rumah sakit maupun di apotek, begitu. Tapi untuk masukan Bapak ini akan saya pegang ya Pak ya, insya Allah ke depan saya akan tetap melanjutkan misi saya untuk bisa around di bangsal, Pak. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Danang. Selama ini pelatihan tertentu kepada apoteker tuh hanya terlaksana di rumah sakit. Misalnya pelatihan seperti penyuntikan vaksin yang lebih ke komunitas. Nah, bagaimana baiknya diberikan sistem penunjukan atau course untuk ke depannya? Oh ya, harus ada course ya kalau memang apoteker nantinya dipercaya untuk melakukan vaksinasi ya. Jadi istilahnya harus ada kursus singkat dan itu harus punya kayak sertifikat bahwa yang bersangkutan itu memang sudah boleh melakukan vaksinasi. Di negara-negara lain juga seperti itu. Cuma pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan ini. Saya kira ini momentum saat ini itu tepat sekali karena kita lagi menghadapi pandemi, pemerintah mempunyai program vaksinasi, sementara ada keterbatasan dari sumber daya manusianya. Jadi kalau apoteker menyodorkan diri untuk bisa menjadi bagian dalam proses vaksinasi, saya kira akan disambut gembira. Nah itu tadi yang saya katakan, Bu Ari sebagai founder,
farmasi klinik barangkali bentuklah coba buat inisiatif dari atas nama Forum Farmasi Klinik Indonesia, maju ke Dirjen Pelayanan Kesehatan, menyodorkan diri bahwa kami siap di training untuk memberikan vaksinasi. Saya kira akan akan disambut dengan antusias, asalkan jangan jasa pelayanan kefarmasiannya satu orang 100.000 gitu. Nah, itu nanti kita jangan berharap itu dulu. Pokoknya yang penting hak atau kewenangan untuk memberikan vaksinasi itu bisa diberikan kepada apoteker. Nah, coba bisa dibayangkan kalau apoteker punya kewenangan untuk memberikan vaksinasi, apotek bakalan laris. Orang akan berduyun-duyun ke apotek nanti. Karena ingin divaksin. Nah, ini menurut saya ide-ide semacam ini harus bisa kita kembangkan. Ya, Bu Ari sebagai founder farmasi klinik, kapan-kapan atau sesegera mungkin lah ketemu dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan, mengajukan diri itu. Ya, pulang nunggu dulu ke Dirjen Farmalkes, ya, kepada Direktur Pelayanan Kefarmasian untuk bersama-sama ke Dirjen Pelayanan Kesehatan. Gitu ya. Ini mohon izin. Sebenarnya untuk vaksinasi ini juga menjadi rekomendasi FIP dalam pertemuan yang terakhir kemarin, dan itu sebenarnya sudah berjalan untuk seluruh dunia. Kalau Indonesia kita bersedia mengawali, sebenarnya sangat mungkin ya Pak ya untuk bisa dilaksanakan. Di pandemi ini sangat dibutuhkan. Ya tadi saya sampaikan ya Bu, target pemerintah itu paling nggak 80% jumlah penduduk itu harus divaksinasi. Kalau 80% dari 260 juta, itu paling tidak 200 juta lah katakanlah. 200 juta, kalau vaksinnya pakai yang inactivated, satu orang terima vaksin 2 kali dengan interval waktu 14 sampai 21 hari. Ya kan? Jadi akan ada 400 juta penyuntikan. Nah, berapa tenaga kerja yang bisa nyuntik? Kalau perawat, bidan, dokter di jumlah nggak sampai 500.000 jumlahnya. Ya kan? Nah, kalau 500.000 itu kalau praktek semua. Ya kan? Jadi saya pikir ini kesempatan, momentumnya tepat sekali. Ya, nggak usah nunggu IAI Bu, Forum Farmasi Klinik aja maju. Ya, siap, karena IAI kan yang diurus banyak sekali, termasuk farmasi industri, farmasi distribusi dan sebagainya. Ya, Hisfar sih dengan farmasi klinik barangkali. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Denny. Mungkin satu pertanyaan lagi nih karena Kak Audrey alhamdulillah sudah hadir di room kita bersama. Jadi ini pertanyaan dari ini nggak tahu saya namanya siapa, tandanya bintang. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyatukan kondisi apoteker dengan posisi bidang kerja berbeda dan tujuan yang berbeda-beda. Ada apoteker di Farklin, industri, Badan POM, dan sebagainya. Contoh antara Badan POM dan di apotek bertentangan dalam hal penjualan obat keras. Ini bagaimana kalau dalam pandangan Pak Dhani? Ini Bu, ini Mbak apa Ibu ini yang tanya tadi? Ini, tadi kan saya sudah menyampaikan ya, industri farmasi itu menjadi industri prioritas andalan. Diharapkan pada tahun 2025 omset industri farmasi itu mencapai 700 triliun. Lokalnya 450 triliun. Nah sekarang pasar farmasi tahun lalu itu baru 80 triliun. Padahal tinggal 5 tahun lagi. Apa mungkin dari 80 menjadi 450? Ya, itu suatu yang lompatan yang sangat jauh. Nah oleh karena itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Saya hanya berpikir sekarang BPJS jebol karena banyak penyakit kronis, penyakit degeneratif yang diderita oleh pasien, ya kan? Nah itu akibat apa? Karena tindakan preventifnya itu sangat kurang, ya. Lebih banyak yang sudah sakit, ya. Nah berarti gaya hidup sehat juga sangat kurang. Nah disinilah sebenarnya peran apoteker itu sangat diharapkan. Apoteker tadi kan ada ya sebagai konselor medis, sebagai penasihat pasien dan sebagainya ya. Nah, jadi saya sih bermimpi begini, saya berkeinginan begini. Kalau perlu jumlah apoteker itu jumlah apotek itu ditambah agar distribusi dan orang akan lebih mudah lagi menjangkau obat, ya kan? Tapi tadi harus ada dirombak dulu, misalnya ada obat dikenakan cukai. Nah, cukainya digunakan apa? Untuk kesejahteraan, dalam tanda kutip kesejahteraan apoteker.
Jadi apoteker sudah nggak usah mikir fee, nggak usah mikir karena akan dibayar dari cukai obat itu. Ya, ini sekali lagi ini baru ide kasar. Kita perlu mendiskusikan dengan lebih detail lagi. Ya, dan kita juga harus bicara dengan POM. Saya kira teman-teman di POM juga harus sadar lah. Kalau industri farmasi diandalkan sebagai industri yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, ya jangan terlalu dikekang gitu ya. Karena apa? Ujung tombak industri farmasi pada akhirnya apa? Ya apoteker komunitas, apotek, ya. Bagaimana industri bisa berkembang kalau di apoteknya itu diawasi dengan ketat dan sebagainya. Saya nggak setuju apa apoteker misalnya boleh menyerahkan obat segala macam, enggak, tapi lebih bertanggung jawab barangkali gitu, ya. Ya kita butuh forum khusus lah untuk brainstorming tentang ini. Oke. Terima kasih Pak Dani. Berarti ini juga jadi salah satu pemicu kita ya Bu Ari ya, dan ada Pak Danang juga di ruangan ini. Jadi salah satu foundernya adalah Pak Danang. Juga ada Pak Sarmoko. Nanti mungkin ke depan bisa jadi salah satu tema kita untuk membahas terkait hal ini ya. Ini sudah dikasih bocoran loh ini oleh Pak Dani. Berarti beliau insya Allah bersedia nih untuk jadi salah satu narasumber kita di kemudian hari. Siap. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dani untuk materinya dan sesi diskusi yang menarik ini. Banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab, tapi mudah-mudahan dari insight yang sudah Pak Dani berikan, ini memberikan gambaran yang baru untuk kita semua, bagaimana seharusnya kita menjalankan praktek kita ke depannya dan terkait dengan masalah-masalah yang sedang kita alami bersama, bagaimana kita harus bisa menghadapinya. Nah, berhubung narasumber yang kedua ini sudah hadir, Kak Audrey, jadi